Siap semua. Karena maju lagi kan. Ini ya. Baik, sebelumnya selamat sore. Perkenalkan saya Aldi Saputra. Ya, Senda Dinata. Saya Andreas Putra Andrianto. Di sini kami ingin memenuhi tugas mata kuliah bodi dan pengecatan yang dimana kami telah hadir ke bengkelnya Abang Iqbal untuk bertanya langsung kepada pemilik bengkel yang kerja di bengkel. Baik, ada beberapa pertanyaan yang mungkin kami tanyakan seputar dengan bodi pengecatan pada sore hari ini. Semoga teman-teman bisa mendengar dan menyimak dengan baik. Baik, terima kasih. Bisa dimulai langsung. Ini bisa dipotong komandan. Tegang gue. Santai. Santai. Ya di kap. Kayak kita di muka gitu. Menerangkan Di muka. kayak itu atau apa? Presentasi. Iya, presentasi. Ada. Mulailah. Baik, di sini saya akan ingin bertanya, Mas. Kenapa Mas nih membuka usaha bengkel deko ini? Mas? Jadi pertama itu alasan saya buka yang pertama kan saya ada penghasilan tetap yang saya cari di luar tuh penghasilan tambahan kayak sampingan gitu. Jadi alasan buka bengkel deko gitu. Terus selanjutnya, bagaimana langkah-langkah awal Masnya dalam membuka usaha deko ini? Jadi pertama sesuai dengan kerjaan saya yang awal, saya training, habis itu mulai bekerja, kemudian mendapatkan kayak gambaran peluang usaha di daerah ini cukup bagus buat membuka lapangan pekerjaan di Deko ini. Terus bagaimana usaha Mas ini bisa menarik konsumen agar dapat mampir atau datang ke bengkel deko ini? Yang pertama mungkin saya uji coba motor sendiri. Itu saya chat dulu dengan buat pengenalan. Jadi setiap kumpul-kumpul teman tuh nanya di mana Deko. Jadi saya sampaikan kok Deko sendiri gitu kan. Terus apakah ada yang membantu Mas dalam mengelola usahanya? Kalau membantu mungkin dari orang tua itu support pertamanya. Terus sama teman-teman yang ada waktu luang bisa bantu gitu. Terus kalau untuk modalnya dari mana? Kalau modal awal pertama maksudnya? Kalau Bukan. modal itu dibantu dari orang tua, sebagian dibantu orang tua sama dari tabungan. Jadi menabung untuk Ya, menabung buka. Terus untuk membuka bengkel deko ini cuma diperlukan modal. Bisa dipotong nggak? Gerak layar. Nah, kira aku gantian bertanya. Modal yang berapa? Modal nggak? Mungkin 6 Kak? Ya 6 pas ya. Mulailah. Selanjutnya saya ingin bertanya Mas, untuk membuka usaha bengkel deko ini Masnya sendiri itu memerlukan berapa dana atau budget yang diperlukan untuk membukanya? Jadi kalau buat bengkel Deko ini yang paling penting alatnya sih. Ya itu kayak kompresor, habis itu speaker sama yang kayak amplas atau semacamnya. Untuk modal alat itu sekitar 7 sampai 8 juta. 7 sampai 8 juta ala modal awal lah. Iya, modal awal buat alat. Kalau bagian produksi itu kan kita nanti menyesuaikan dari kerusakan mobil customer. Oke. Apa aja yang diperlukan. Terus Mas, untuk kira-kira nih pendapatan Masnya dalam sehari itu berapa? Kalau pendapatan itu kita di bengkel Deko ini nggak bisa menetapkan sehari. Jadi kalau bengkel Deko ini unit masuk itu kan pengerjaannya bisa sampai 2-3 hari. Jadi mungkin agak
buat pendapatan nih dalam waktu 3 hari itu sesuaikan kayak motor mungkin 300, mobil sesuai panel kayak 600, 500 gitu. Sesuai ke lama kerjanya lah. Iya, sesuai lama kerjaan sama selesai mobil ini dikerjakan. Lalu untuk gaji karyawan berapa mas? Kalau karyawan kebetulan masih ada satu, jadi itu tergantung kita mobil atau kendaraan masuk apa aja yang dikerjakannya itu yang kita bayar. Misalkan satu panel kan kita seharganya 400.000 nih, jadi nanti kita bagi dua, jadi itu harus 200 per panelnya. Tetapi itu tetap dipotong dengan bahan yang digunakan mas? Kalau Ibaratkan dari 400 itu tetap ada potongan dari ya Kemudian mas, untuk sistem masnya menggaji karyawan itu seperti apa? Contoh seperti per hari kah, per minggu atau per bulan? itu tergantung keperluan si karyawannya. Kalau apa namanya karyawannya minta harian, jadi sehari itu apa yang dikerjakan bisa kita bayar. Kalau kayak mingguan mungkin apa aja yang dikerjakan kita hitung ya. Dan untuk pertanyaannya Bar, aku ketegang ganti suara. Bapak santai aja. Ngeri ya nggak? Kayak interogasi jatuhnya. Ini satu. Ini terakhir nih pertanyaan nomor 10. Ini kan tanya jam bukanya dari Belum, kapan. ya pada 3 nih. Ini pertanyaan inti. Jika lupa ya. Saya jangan Ya, bisa. ya, yang Ini pertanyaan. pertanyaan inti di awal tuh. Itu kamu tanya aja. Nanti habis itu Belum, kamu habis satu ini. lagi. Itu terakhir apa rasa aku pertanyaannya? Kan biasanya Ya nggak dipotongnya itu. berarti dulu cok. Di post dia saja. Bawah. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan mewawancarai Mas Iqbal dengan pertanyaan seperti apa langkah-langkah atau teknik yang bagus dalam mendeko. Jadi pertama itu kita lihat kerusakannya. Misalnya ambil contoh aja kan kayak pintu mobil itu banyak dalam. Jadi yang pertama tuh buat apa langkahnya pertama pasti kita bongkar handle, habis itu tribut bagian dalam, kemudian diketok. Nah, itu kalau ketok itu masuk proses body. Jadi kita ketok, kita kembalikan maksimalkan rata sebelum langkah selanjutnya. Nah setelah body selesai itu masuk ke tahap painting itu sudah. Nah di tahap itu dilakukan preparasi. Jadi kita namanya itu persiapan permukaan. Nah, persiapan permukaan tuh panel pintu tadi yang rusak itu kita ampas dengan grid 80, ampas 80 supaya apa namanya nanti waktu bentuk-bentuk bisa dempul itu lengket. Nah dilakukan ampas 80 juga buat melandaikan struktur panelnya. Yang tidak rata. Ya yang nggak rata itu kayak catnya kan pasti kan ada apa namanya jarak tingginya sama panel yang diketok tadi kan. Nah itu kita lakukan ampas 80. Habis itu setelah ampas 80 naik ke ampas 120. Itu supaya apa ampas yang kasar 80 ini agak dihalusin lagi. Setelah ampas 20 sudah selesai itu kita lakukan pendempulan. Jadi pendempulannya itu ya kita dempul, kita rapikan. Setelah dempul rapi sudah kita gosok dengan ampas 240. 240 selesai naik ke ampas 320 itu kita halus sebelum persiapan epoxy. Setelah itu kita epoxy. Nah epoxy kering kita ampas 500. Nah ampas 500 itu daerah sekitar epoxy. Kemudian untuk satu panel kita dengan ampas 1000. Nah ampas 1000 selesai itu nanti permukaan panelnya kita bersihkan supaya nggak ada debu, supaya catnya juga halus kelihatannya. Setelah sudah bersih kita lakukan proses masking. Jadi masking itu melindungi area yang tidak dicat. Nah setelah selesai baru kita lakukan pengecatan. Setelah pengecatan selesai, proses finishingnya kita lakukan polishing dan perakitan. Seperti apa pencampuran dan pemilihan dalam warna cat? Jadi kalau cat itu kita opsional, kayak apa namanya warna itu kan banyak, ada yang hitam metalik, hitam solid. Jadi kalau hitam solid itu ketahanannya
agak kurang lagi sama metalik. Kalau hitam solid ini bisa tanpa klik langsung tembak cat warnanya langsung ke panelnya. Nah kalau yang solid itu ada dua komponen, cat sama klik. Jadi buat pelindungan gokesnya lebih kuat yang metalik itu yang dua komponen. Kalau pencampurannya proses cat itu sama aja. Jadi cat campur sama thinner itu perbandingannya 2:1. Yang catnya ukurannya 2, tinnernya 1. Jadi fungsinya kasih thinner juga buat mengecerkan cat aja. Kalau terlalu kental di alat spregannya itu pasti nanti buntu atau mampet. Sama clear itu macam-macam. Ada yang perbandingannya 4:1, ada yang 2:1. Kalau yang 2:1 itu clearnya lebih tebal dibandingkan 4:1. Komponennya ada clear, thinner, sama hardening. Kalau proses pengeringannya lebih lambat yang 2:1. Soalnya itu buat panel besar sama lebih mengkilap keuntungannya. Kalau yang 4:1 itu sama komponennya, hardener, clear, sama thinner. Cuma itu kerugiannya buat panelnya itu lebih mudah tergores. Nah, kalau keuntungannya dia lebih cepat kering daripada yang 2:1 tadi. Baik, Bang. Ada lagi pertanyaan, apa saja kendala dalam mendeko atau pengecekan bodi? Kalau kendala ini kan di luar ruangan nih. Iya. Ya. Yang pertama itu pasti cuaca. Kalau cuaca kan kita nggak bisa menentukan kan, kadang panas kadang hujan. Kalau misalkan lagi ngecat pas kena hujan jadi paksa berhenti dulu. Iya. Kalau kena panas kadang itu cat bisa lebih cepat kering sama clear lebih cepat kering. Jadi kita nggak menemukan yang titik glossy atau mengkilatnya. Nah sama kalau di luar ruangan ini ada yang namanya kendala itu silikon. Itu bisa rusak tekstur clear yang awalnya rata itu nanti bisa bintik-bintik kayak lubang-lubang. Itu sih kendalanya. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Siapa tahu ada Mas Aldi ingin bertanya lagi, silakan. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya Mas, ini jam bukanya bengkel Mas ini biasanya dari jam berapa dan selesainya jam berapa? Kalau buka bengkel itu sekitar jam 8 pagi. Hari Minggu libur tapi jam 8 pagi, jadi selesai kerja itu jam setengah 8 Sore ya? setengah 4 sore. Kemudian nih untuk alamat Mas mungkin bisa di-sharing buat teman-teman. Alamat ada di Tilung 7 nomor 5. Nomor 5 ya. Nah, mungkin sekian ya Mas untuk beberapa pertanyaan yang memang kami perlukan dari Mas sendiri yang selaku yang punya bengkel. Dan juga terima kasih atas kesempatan dan waktunya bisa gabung dan diskusi bersama dengan kami sebelumnya juga. Dan selanjutnya juga untuk kegiatan sore hari ini kami akhiri. Selamat sore, terima kasih untuk rekan-rekan semua yang bisa dapat hadir pada kesempatan sore hari ini. Sampai jumpa di proyek selanjutnya. Bye bye.